A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Yang kita sayangi, ayahanda kita Bapak Haji Sutaryo, juga ada Ustaz Bambang, Mbak Dewi, dan semua jemaah yang hadir pada petang hari ini. Alhamdulillah Allah memberikan taufik dan inayah kita untuk bersama-sama di petang hari ini dalam kebaikan. Semoga Allah mencurahi kita beragam keberkahan. Allah melindungi kita dari beragam hal yang jelek, dan Allah menguatkan kita untuk melakukan beragam kebaikan. Di dalam Al-Quran pada surah At-Taubah ayat 36, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddata syuhur indallah isna ashar syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat ini, Inna iddata syuhur indallah isna ashar syahran. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Ini menarik. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa perputaran dan pergiliran dari proses rotasi dan revolusi yang ada pada bumi kita ini, itu bilangan bulan yang muncul Allah tetapkan sebagai 12. Fi kitabillah, pada kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha, sejak Allah ciptakan langit dan bumi ini daripadanya. Padanya itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah haramkan padanya itu perang. Allah muliakan bulan itu. Jadi bulan yang mulia, bulan yang Allah gambarkan arba'atun hurum, 4 bulan yang dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh terjadi peperangan padanya, tidak boleh terjadi konflik padanya, yaitu mulai dari Zulqaidah, Zulhijjah, Rajab, wal Muharram. Ada 4 bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala larang betul ada terjadi peperangan padanya. Dan orang-orang Arab dahulu ketika bulan ini tiba, mereka menghentikan peperangan itu. Karena penghormatan akan ketetapan bulan-bulan utama ini, bulan-bulan mulia ini. Dan ini sejak zaman dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah sudah tetapkan itu. Bahkan kita juga bisa meyakini Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bilangan 12 pada bulan itu sejak Nabi Allah Adam alaihissalam, karena Nabi Allah Adam alaihissalam tentu seorang nabi yang membawa risalah ilahi, ada agama padanya, ada ketentuan pada agama-agama itu yang melibatkan bilangan bulan-bulan tersebut. Bulan pada intinya di dalam bahasa Arab disebut dengan syuhur atau syahar. Kita menyebut misalnya syahrul Ramadan, ya, syahrul Ramadan atau bulan Ramadan. Ditentukan tentu saja baik didasarkan pada bulan itu sendiri, pada pergerakan bulan, maupun juga penghitungan waktu itu didasarkan juga pada matahari. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah menggunakan 2 sumber ya dari pergerakan yang menghitung waktu atau bilangan bulan, baik melalui bulan itu sendiri maupun juga melalui matahari. Jadi keduanya dapat diterima ya. Jadi bukan berarti bahwa ketika kita
menggunakan bulan Masehi lantas kalau menjadi sesuatu yang salah. Tidak. Karena Al-Quran sendiri menggunakan dua bilangan itu atau dua pendekatan itu, baik itu pendekatan melalui bulan maupun matahari untuk menghitung waktu. Nah, kita ini berada pada satu bulan di antara bulan hurum itu. Bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan padanya itu. Allah larang peperangan padanya. Allah haramkan pertikaian atau pertumpahan darah padanya. Di antara 4 bulan utama itu tidak lain adalah bulan Rajab ini. Dan kita baru memasuki bulan Rajab. Mengapa bulan ini tersebut dia sebagai bulan Rajab? Disebutkan Rajab mustaqum minat tarjib wa huwa ta'zim. Kata Rajab itu diambil dari kata tarjib. Dalam bahasa Arab tarjib ya. Kata Rajab itu ro, jim, dan ba. Asal katanya ini, kata Rajab ini diambil dari kata at-tarjib. Tarjib itu alif lam, ta, ro, jim, ya, dan ba. Yang berarti wahwa at-ta'zim. Artinya itu penghormatan, pengagungan, pemuliaan. Jadi pada bulan ini, pada intinya adalah bulan penghormatan, pengagungan, pemuliaan. Dan juga dikatakan wa yuqalu lahul asab li'anna rahmah tusibu fihi ala ta'ibin wa tufidu anwarul qabul alal amilin. Ini juga pada bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita mengagungkan, memuliakan atau bulan ini bulan pemuliaan dan keagungan Allah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini meliputi seluruh alam ini dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan kemurahannya. Dan khususnya bagi orang-orang yang memohon ampunan atas dosa-dosa mereka at-taibin wa tufidu anwaru qabul al-amilin, dan Allah memancarkan cahaya penerimaan seluruh amal-amal yang baik yang dilakukan oleh seorang hamba itu. Ayatullah Behjat menghitung bulan-bulan utama ini tidak didasarkan pada penghitungan sebagaimana masyarakat umum menghitung melalui hilal ya, melalui anak bulan. Tapi yang dia hitung bahwa bulan itu sudah masuk bulan-bulan utama ini, ada 3 bulan utama, salah satu ashur ya, ada 3 bulan yang utama yaitu Ar-Rajab, Sya'ban, war Ramadan. Dari mana dia mengetahui bahwa itu sudah masuk bulan-bulan utama ini? Disebutkan bahwa itu Behjat itu melihat, mencium dari wewangian yang bertebaran di muka bumi ini dan cahaya yang berbeda secara ruhaniah, tersaksikan cahaya yang berbeda pada alam semesta ini. Ketika bulan ini tiba, keadaan alam ini mengalami perubahan, mengalami bagaimana hijab yang membatasi antara alam ruhani dengan alam material ini tersingkap, sehingga wewangian surgawi, wewangian samawat itu, wewangian dari hakikat langit itu memancar ke muka bumi ini. Yatasyasya'u diya'u minas sama, dan berpancaranlah cahaya dari langit itu ke muka bumi ini. Kalau kita ini mampu menyaksikan alam semesta ini dengan ainul basirah kita, dengan mata batin kita, kita akan melihat alam semesta ini berubah cahayanya ketika masuknya bulan-bulan utama ini. Semakin menjelang Ramadan atau pada Ramadan, cahayanya itu semakin kuat, semakin benderang. Wewangiannya pun menjadi semakin luar biasa. Kapan kata Behjat itu mengetahui bahwa bulan itu telah berlalu? Ketika hilangnya wewangian tersebut dan cahaya dari muka bumi ini. Andai kita ini mampu menyaksikan melalui mata batin kita, kita menyaksikan semua itu. Kenapa? Karena memang ini bulan utama. Ada bukan hanya bulan sebenarnya.
bahwa hari-hari pun berbeda. Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa anna yaumal jum'ah sayyidul ayyam. Hari Jumat itu penghulu dari seluruh hari. Rasulullah mengatakan hari Jumat itu adalah penghulu dari seluruh hari. Artinya bahwa hari Jumat itu hari yang berbeda, ya. Dalam hadis lain bukan hanya hari, pada waktu-waktu tertentu itu waktu-waktu yang utama. Waktu-waktu yang kata Rasulullah dalam hadis dikatakan sekiranya seorang hamba itu berdoa ketika turunnya tetes-tetes hujan, maka Allah akan langsung menerima doanya. Itu saat-saat mustajab, ya. Atau ketika matahari terbit, ya. Iza tatla'ul syams. Ketika pada saat matahari terbit, itu adalah waktu yang utama dalam berdoa. Atau waktu ketika matahari tenggelam, ya. Jadi waktu juga ada waktu yang utama. Bahkan Al-Quran menyebutkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu di tengah malam. Itu saat-saat yang utama. Warattilul Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran pada saat-saat itu. Itu saat-saat yang utama, ya. Saat-saat sahar, saat-saat pertengahan malam atau menjelang waktu fajar tiba, itu saat-saat yang utama. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan bertahajudlah kamu pada saat-saat itu, niscaya Allah akan mengangkat derajat kamu pada kedudukan yang terpuji. Ini menunjukkan kepada kita ada waktu-waktu yang utama. Ada hari-hari yang utama. Ada malam yang utama juga. Misalnya dalam hadis dikatakan ada beberapa malam yang utama itu. Katakan khamsa layali la taruddu fiha ad-da'wah. Awalul laila minar rajab wa lailatun nisfu minas sya'ban wa lailatul jum'ah wa lailatan aidain. Ada 5 malam yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa. Yang pertama malam awal dari masuknya bulan Rajab, kemudian malam dari pertengahan bulan Sya'ban, malam Jumat, dan 2 malam dari malam Aid, ya, Idul Fitri wa Idul Qurban, Idul Adha. Bagian lain mengatakan Lailatul Qadar, ya. Al-Quran mengatakan, Allah menyebut sebagai malam Qadar, ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar, dan tidakkah kamu tahu apa itu malam Qadar? Ini malam yang utama, malam yang luar biasa. Jadi ada hari, ada waktu yang luar biasa, ada hari-hari yang luar biasa, ada malam yang luar biasa, dan ada bulan yang luar biasa. Ada bulan yang diharamkan, arba'atu hurum, yang diharamkan peperangan padanya. Tapi ada bulan-bulan yang disebut sebagai syuhuru ruhaniyah. Bulan-bulan ruhani. Bulan-bulan yang bagi orang yang berusaha melakukan proses ruhaniyah, bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang sangat dinantikan. Kenapa? Karena pada bulan-bulan ini Allah Subhanahu wa taala secara khusus membuka tirai yang membatasi antara alam materi ini dengan alam ruhaniyah. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Jadi ini bulan-bulan yang luar biasa yang orang diberikan, atau hamba-hamba ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kenikmatan ruhaniyah. Allah hadirkan hidangan ruhania kepada seluruh hambanya pada bulan-bulan ini. Wa awaluha ar-Rajab wa akhiruha ar-Ramadan. Awalnya itu Rajab dan akhirnya itu Ramadan. Wa bainahuma asy-Sya'ban. Dan di antara keduanya ada bulan Sya'ban. Jadi 3 bulan ini adalah bulan-bulan ruhaniyah yang merupakan kesempatan bagi diri seseorang
untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki ruhaninya, melakukan proses ruhaninya, melakukan perjalanan ruhaninya, membersihkan jiwanya. Allah berikan kesempatan selama 3 bulan ini untuk melakukan proses itu. Nah, kenapa bulan ini? Tadi kita menyebut bahwa bulan Rajab itu dari kata yaitu at-ta'zim, penghormatan, pemuliaan ya. Tetapi dalam hadis lain dikatakan Rajab salasa ahruf, ra wa jim wa ba. Rajab itu terdiri dari 3 huruf, ra, jim dan ba. Farra rahmatullah, wal jim jurmul ab wa jinayatihi, wal ba birrullah ta'ala. Ka'anna Allah Ta'ala yaqul ajal jurm abdi baina rahmati wa birri. Dikatakan Rajab itu terdiri dari 3 huruf, ra, jim, dan ba. Ra itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi huruf ra yang di awal dari bulan Rajab itu adalah kasih sayang, adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal jim jurmul abd wa jinayatihi. Jim itu, huruf jim itu menggambarkan keburukan hamba. Jurum, jadi jurum itu dalam bahasa Arab artinya kriminal ya, tindakan yang buruk, tindakan yang jelek. Wal jurmul abd wa jinayatuhu, dan seluruh tindakan-tindakan jeleknya. Wal ba, sementara huruf ba itu, huruf ba di akhir ra, jim, dan ba adalah birrullahi ta'ala, itu adalah kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini seakan-akan dalam hadis dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ja'alul jurmul abdi baina rahmati wa birri. Allah mengatakan pada kita bahwa aku jadikan keburukan hamba-hambaku itu di antara rahmatku dan kebaikanku. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini membersihkan dengan rahmatnya dan kebaikannya, menggantikan kejelekan-kejelekan yang telah dilakukan oleh seorang hamba, keburukan-keburukan yang pernah dikerjakan oleh seorang hamba. Sekiranya dia mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmat Allah, Allah gantikan dengan kebaikan yang banyak. Jadi ketika disebut sebagai Rajab, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat seluruh kemudian keburukan-keburukan yang pernah dilakukan oleh seorang hamba itu, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah hapuskan. Allah gantikan bahkan dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ini berdasarkan kemudian nama atau istilah dari kata Rajab itu sendiri. Dalam hadis an ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Rajab syahrullahul azim la yuqarribu syahr minasyuhur hurmatan wa fadlan wal qital ma'al kufar fihi haram. Ala inna Rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Ala faman shoma min Rajab yauman istaujaba ridwanullahi akbar wa abta'ada anhu ghadaballah wa aghlaqa anhu babu min abwabin nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rajab itu adalah bulan Allah yang sangat agung. Tidak ada satu bulan yang mendekati keutamaan kesuciannya. Pertempuran padanya terhadap orang kafir diharamkan. Wal qital ma'al kufar fi haram. Padanya itu pertempuran terhadap orang kafir sekalipun itu diharamkan. Ketahuilah sesungguhnya Rajab itu bulan Allah, kata Rasulullah. Dan Sya'ban itu bulanku. Sedangkan Ramadan itu bulan umatku. Ini menarik. Rasulullah membagi 3 bulan ini. Yang pertama, Rajab sebagai bulan Allah, Sya'ban sebagai bulanku, kata Rasulullah, wa Ramadan sebagai bulan umatku. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja
dari bulan Rajab ini, maka wajiblah baginya itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan melepaskan dia dari kemarahannya dan menutup pintu-pintu neraka baginya. Ini tentu menarik. Seakan-akan satu hari saja, sedikit saja kita melakukan kebaikan pada bulan ini, Allah anugerahkan kebaikan yang sangat banyak. Kenapa Rasulullah mengatakan Rajab itu syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Sebagian ulama irfan, ulama tasawuf atau arif, urafa, menyatakan untuk seseorang itu betul-betul dapat mengenali hakikat Rasulullah SAW, hakikat umat Rasulullah SAW, maka dia harus mengenali hakikat Allah Subhanahu wa taala. Proses makrifat seseorang untuk dapat mengenali beragam kemuliaan-kemuliaan Allah, baik yang ada pada Rasulullah maupun pada umat dari Rasulullah ini, orang harus memiliki makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lain memaknai, misalnya Allamah Hasan Zodeh Amuli mengatakan disebutkan sebagai syahrullah karena orang itu harus mensucikan dirinya terlebih dahulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus sampai kepada Allah, datang kepada Allah untuk membersihkan hakikat batinnya ini dari beragam keburukan, dan itu satu-satunya yang punya hak prerogatif untuk membersihkan diri hamba itu, mensucikan kembali, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dirinya ini sudah sampai pada kesucian itu, maka dia baru dapat sampai untuk mendekati Rasulullah SAW. Karena kunci untuk dapat menjadi kekasih Rasulullah SAW tidak lain seseorang itu harus membersihkan batinnya, membersihkan dirinya. Dan dengan kebersihan semua itu, barulah dia bisa masuk menjadi umatnya Rasulullah SAW. Jadi umat dalam makna ketika Ramadan syahrul ummati itu bukan dalam makna seluruh umat. Bukan dalam makna seluruh orang yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Rasulullah berhak atas bulan itu. Tidak. Tetapi hanya orang-orang, karena ayat itu kan kalau nanti kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ibadah puasa, Allah mengatakan di ujung ayat itu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kami tetapkan pada kamu ibadah puasa sebagaimana umat-umat sebelum kamu, agar kamu itu bertakwa. Artinya bahwa yang punya hak atas bulan itu hanya orang-orang yang memang sudah dalam keadaan bertakwa. Dalam surah An-Nisa Allah mengatakan, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulahu summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajrahu 'alallah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju Allah dan Rasulnya, dan dia meninggal dalam proses itu, maka ganjarannya hanya ada pada sisi Allah. Mengapa? Mufassir mengatakan kenapa tidak hijrah itu kepada Rasul baru kepada Allah? Karena orang harus membersihkan hakikat batinnya, keimanannya kepada Allah terlebih dahulu, baru sampai kemudian kepada Rasulullah SAW. Jadi bulan ini memang dibuka dari bulan Allah terlebih dahulu. Baru ketika seseorang itu mampu melewati bulan Allah ini dengan kebersihan, kesucian batinnya, baru dia mampu masuk ke dalam perlindungan Rasulullah SAW. Kalau di bulan itu dia berhasil melewati bulan itu, puncaknya dia betul-betul menjadi hakikat umatnya Rasulullah SAW. Ini proses ruhaniyah dalam 3 tahap
utama. Jadi kalau di bulan ini disebutkan sebagai Rajab Syahrullah, kata Nabi, maka bulan ini bulan Allah, di mana kita berusaha untuk membuka marifat kita, pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha mendekati Allah dengan ibadah puasa, dengan permohonan ampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kita, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah kita, melaksanakan ibadah-ibadah malam kita. Karena itu dalam doa bulan Rajab itu dikatakan khabal wafiduna ala ghairik, bahwa telah tertutup orang-orang yang pada malam-malam itu telah tertidur semuanya. Sementara aku pada saat ini bangun dan memohon pada permohonan diri. Ini satu makna. Bahwa makna lain bahwa bulan ini bulan permohonan. Disebut juga sebagai syahrul su'al. Ini bulan permintaan, bulan permohonan. Bahkan dalam hadis disebutkan pada malam Jumat pertama dari bulan Rajab, awalul lailatul Jum'ah minar Rajab, fahiya lailatul raghaib. Malam Jumat pertama dari bulan Rajab itu disebut sebagai malam raghaib. Apa malam raghaib itu? Malam permohonan. Di mana Allah Subhanahu wa taala membuka ruang bagi kita semua untuk mengajukan permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengabulkan kemudian permohonan-permohonan kita itu. Jadi memang dalam bulan Rajab ini muamalah kita atau transaksi kita antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bulan ini disebut sebagai Syahrullah, bulan Allah. Wa an Musa ibn Ja'far alaihi salam qala man shoma yauman min Rajab taba'adat anhu nar masiru sanah wa man shoma salasata ayyam wajabat lahul jannah. Dari Imam Musa bin Ja'far, salam untuk keduanya, yang berkata, barang siapa berpuasa satu hari saja di bulan Rajab ini, maka Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka itu sepanjang 1 tahun perjalanan. Dan barang siapa berpuasa 3 hari padanya, maka wajiblah baginya surga. Wajabat lahu jannah. Yaitu ini menggambarkan betapa ibadah yang kita lakukan, dan khususnya ibadah puasa, ini menjadi ibadah yang sangat khusus. Kenapa? Kita tahu bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang bersifat rahasia. Antara siapa dan siapa? Antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak tahu kita puasa atau tidak puasa, kecuali berdasarkan pernyataan kita. Tetapi pada hakikatnya ibadah puasa itu adalah ibadah yang menjadi rahasia antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ibadah-ibadah puasa sunnah, kita dianjurkan untuk menyembunyikan puasa sunnah itu. Bahkan sebagian arif atau sufi, seringkali mereka duduk misalnya bersama dengan orang yang makan, walaupun mereka tidak makan, mereka tetap berpuasa ya, untuk menjaga rahasia ibadah puasa yang mereka lakukan. Atau mereka mengoleskan minyak pada bibirnya untuk terlihat bahwa mereka ini seakan-akan tidak puasa, untuk menyembunyikan, karena itu ibadah yang bersifat rahasia. Dan di antara ibadah yang utama pada bulan Rajab ini adalah ibadah puasa. Para ulama-ulama yang soleh, dulu saya banyak belajar dengan ulama-ulama yang seperti ini. Kapan mereka mulai berpuasa itu? Mereka mulai berpuasa di awal hari bulan Rajab. Kapan mereka mengakhiri puasa? Di akhir dari bulan Ramadan. Menunjukkan mereka melaksanakan ibadah puasa itu selama 3 bulan berturut-turut. Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Karena ini memang ibadah yang bulan-bulan yang sangat khusus ya. Bulan ruhaniyah seperti yang kita bicarakan tadi. Bahkan dalam hadis dikatakan tidaklah seseorang itu sampai pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah kecuali dia melakukan 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah dia melakukan puasa. Yang kedua, dia tidak menghabiskan malam dalam keadaan tidur.
Dan yang ketiga adalah memberikan makan bagi fakir dan miskin. Dalam Al-Quran Allah mengatakan watakhizu Ibrahim khalilan, dan kami jadikan Ibrahim itu sebagai khalil bagi kami, sebagai sahabat yang dekat. Khalil itu adalah orang yang selalu bersama, ya, khalil. Disebut dengan khalil, ya, bukan Khalid. Kalau Khalid itu nama saya. Khalil itu artinya sahabat yang dekat. Nabi Allah Ibrahim digelari sebagai Khalilullah. Diberikan kedudukan yang sangat tinggi. Allah letakkan watakhizu maqaman Ibrahim musalla, dan jadikan maqam Ibrahim itu sebagai bagian dari sholat kamu. Ketika kamu selesai tawaf, maka kamu hendaknya menjadikan maqam Ibrahim itu sebagai bagian dari tempat sholat kamu di situ. Karena itu kalau kita habis tawaf, itu kita sholat tawaf itu kan menghadap ke makam Ibrahim itu, gitu. Artinya dia menjadi bagian kita dalam menghadap Ka'bah itu, di antara kita, makam Ibrahim, dan Ka'bah. Atau orang banyak yang mendekati makam Ibrahim itu untuk melaksanakan sholat tawaf. Nah, kenapa kedudukan Ibrahim demikian tinggi? Dan sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Nabi Allah Ibrahim itu mendapatkan keadaan posisi yang sangat tinggi? Rasulullah mengatakan bahwa la yanamun illa fihil ibadah, wa la yazalu naharan illa fi asyam, wa la ya'kuluna ta'am illa ma'al fuqara. Nabi mengatakan 3 hal, bahwa tidak menghabiskan malam itu kecuali dalam ibadah, dan tidak pada siang hari dia menghiasi siang harinya itu dengan puasa, dan tidak makan kecuali bersama dengan orang-orang yang fakir. Ini hal-hal yang memang sangat membantu diri kita secara ruhaniah. Tidak ada seorang wali Allah yang sampai pada kedudukan wali Allah sebagai kekasih Allah, kecuali mereka padanya itu ada ibadah 3 hal ini. Yaitu yang pertama adalah mereka melakukan ibadah di malam hari, sholat di malam hari, sering melaksanakan puasa, dan banyak membantu atau memberikan makan bagi orang-orang yang fakir dan miskin. Seluruh para nabi, seluruh para kekasih Allah, mereka pasti melakukan 3 hal ini. Ini 3 amal yang sangat luar biasa, ya. Nah, dalam hadis yang lain dikatakan waqala aidan, dikatakan juga Rajab nahara fil jannah asyadun bayadan minal laban wa ahla minal asal, man soma yauman minar Rajab saqahullahu azza wa jalla min zalikan nahar. Dari Imam Musa bin Ja'far juga dikatakan Rajab itu adalah sungai di surga. Salah satu sungai di surga itu namanya adalah apa? Rajab. Dia lebih putih dari susu. Asyaddu bayadan minal laban. Sangat putih, bahkan lebih putih dari susu sekalipun. Susu rata-rata putih, ya, kecuali udah dicampur kemudian yang lain, baru susu coklat, ya. Apalagi kalau kasih kopi, namanya kopi susu. Tapi susunya sendiri itu kan putih, ya. Dan di sini dikatakan dia lebih putih dari susu itu. Bahkan wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Jadi nahar adalah apa? Sungai di surga itu namanya Rajab. Salah satu nama sungai di surga namanya Rajab, yang lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Ada juga madu pahit sih di sini kan, ada jualannya itu madu pahit. Tapi yang dimaksud madu umumnya kan manis. Biasanya kalau madu pahit itu sudah diekstrak, dihilangkan kesan manisnya atau kandungan gula pada madu itu sehingga terasa pahit, ya. Atau mungkin juga sebagian mengatakan karena makanan dari madu itu yang bunga pada musim tertentu sehingga menyebabkan keluar madu yang pahit itu. Wallahu alam. Tapi yang jelas umumnya madu itu kan manis, ya. Dia lebih manis dari madu itu. Ini penggambaran yang luar biasa tentang satu keadaan di surga itu. Man soma yauman minar Rajab sakahullahu azza wa jalla min zalikan nahar. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja. Bukan berarti begini, ya. Orang kadang-kadang banyak yang berkata, wah, kalau begitu ya kita cuma puasa 1 hari. Bukan maksudnya itu. Ini saking mulianya bulan itu. 1 hari saja Anda berpuasa, Anda mendapatkan hal yang luar biasa.
Sama kalau kita misalnya satu hari kita berada di Masjid Nabawi, berbeda tentu saja dengan satu hari kita di tempat yang lain. Ada nilai yang berbeda. Dan kalau kita melakukan puasa satu hari saja, apalagi tentu saja. Nah, jadi satu harinya jangan berhenti satu hari, tapi satu hari apalagi gitu kan, kalau lebih dari satu hari. Tapi satu hari saja, dalam hadis ini dikatakan, man soma yauman minar Rajab, satu hari saja dia berpuasa pada Rajab itu, sakahullah azza wa jalla min zalikan nahar. Allah hilangkan dahaganya. Allah beri dia minum dari sungai tersebut. Kita bisa bayangkan apa yang ada digambarkan ini lebih luar biasa ya. Kalau apa yang kita rasakan di dunia ini itu hanya setetes saja. Sementara apa yang dirasakan nanti di akhirat itu 99 tetes lainnya. Jadi kalau itu 100 kemudian ininya, ini cuma satu bagian saja. Sementara 99 kenikmatan itu nanti di akhirat surga itu. Apa yang ada di dunia ini sebenarnya gambaran ya, walaupun dalam bentuk kecilnya. Karena itu di dalam Al-Quran ada ayat begini mengatakan kullama ruziqu minha thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka ya, kullama ruziqu minha thamarat, buah-buahan, mereka berkata, ini sebagaimana yang dulu kami makan. Sebagaimana Allah yang pernah berikan rezeki pada kami. Mirip dengan apa yang pernah kami cicipi. Betul, dia mirip, tapi kualitasnya, rasanya sangat luar biasa. Berkali-kali lipat dari apa yang kita rasakan di muka bumi ini. Nah, demikian juga penggambaran dalam keadaan apa yang digambarkan sebagai sungai di surga itu yang lebih putih, lebih manis dari madu, itu menggambarkan betapa luar biasanya. Satu hari saja menunjukkan kemuliaan hari-hari yang ada pada bulan Rajab ini. Wa an Shadiq salawatullah wassalamu alaihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Imam Shadiq, salawat dan salam tercurah untuknya, dari datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, Rajab syahrul istighfar li ummati. Ini menarik. Rasulullah mengatakan Rajab itu bulan istighfar bagi umatku. Fa aksiru fihil istighfar. Perbanyaklah kamu padanya istighfar, fa innahu ghafuru rahim. Karena Allah sesungguhnya itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa yusamma Rajabul Asaba li anna rahma ala ummati tusibus sabban fihi. Fastaghfiru min qawli astaghfirullah wa as'aluhu taubah. Rasulullah mengatakan dinamakan Rajab karena Allah menimpakan rahmatnya pada umatku dan perbanyaklah padanya itu membaca astaghfirullah wa as'aluhu at-taubah. Rasulullah mengatakan Rajab ini sebagai bulan istighfar. Kenapa disebut sebagai bulan istighfar? Syahrul istighfar. Rajab syahrul istighfar li ummati. Yang pertama tadi kita menyampaikan bahwa ini bulan ampunan. Bulan di mana orang-orang yang datang pada Allah Subhanahu wa taala memohon ampunan Allah, Allah ampuni. Tapi pada saat yang sama disebut istighfar, Rajab syahrul istighfar. Istighfar itu miftahul jannah dalam hadis. Istighfar itu adalah kunci dari pintu surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan kalimatun hafifun wasaqilun fil mizan astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah mengatakan kata-kata yang ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan itu astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jadi Rasulullah mengatakan istighfar itu adalah kata-kata yang ringan diucapkan tapi dia berat pada timbangan. Nah, ini dijadikan atau bulan ini sebagai bulan istighfar seakan membuka pintu itu, pintu ruhaniah. Karena tidak mungkin pintu-pintu ruhaniah itu terbuka untuk kita kecuali kita membukanya dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih.
Istighfar itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan aksiru istighfar. Perbanyaklah istighfar. Bahkan kata Nabi, aku kata Rasulullah setiap hari itu 70 kali istighfar. Padahal pada derajat dan kedudukan yang sangat mulia dan sangat tinggi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada Rasulullah saja, Rasulullah tidak pernah meninggalkan istighfar, paling tidak 70 kali dalam satu hari beristighfar. Ya. Tapi tentu itu tidak berarti bahwa Rasulullah berdosa. Ya. Tapi karena istighfar itu bukan hanya untuk membersihkan dosa, tapi menyempurnakan diri kita. Meninggikan derajat kita. Jadi orang-orang yang maksum, orang-orang yang suci, ya, para kekasih Allah, para rasul, para nabi, para imam, dan para kekasih Allah lainnya, mereka beristighfar itu bukan karena dosa-dosa mereka. Tapi beristighfar dalam upaya mereka untuk meninggikan, memuliakan, meningkatkan, dan menyempurnakan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, dekatilah Allah dengan istighfar. Jadi ketika kita membaca istighfar, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana mungkin kita beristighfar itu mendekatkan diri kita pada Allah? Karena ketika kita istighfar, kita membersihkan diri kita. Menyucikan batin kita. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dekat dengan sesuatu yang suci. Sesuatu yang murni. Jadi karena itulah dalam hadis ini Rasulullah mengatakan Rajab syahrul istighfar li ummati. Rajab itu bulan istighfar bagi umatku. Fa'aksiru fihi istighfar. Nabi mengatakan perbanyak kamu istighfar itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gitu kan. Bukan hanya ketika kita kaget gitu, astagfirullahaladzim. Itu bagus sih, bagus gitu. Karena kaget aja dia baca istighfar gitu kan. Kalau dia menyebut yang lain kan, kalau orang latah misalnya, yang disebut malah sesuatu yang jelek gitu. Walaupun ada juga sih, saya jalan di Cirende gitu. Tiba-tiba mobil di depan saya itu menabrak mobil di depannya. Penyok lah mobil yang di depan itu. Cukup keras suaranya. Wah, saya mikir ini pasti ribut nih. Betul aja bahwa mobil yang ditabrak itu, yang penyok itu, tiba-tiba berhenti dia dan keluar dari mobil itu. Dia langsung lihat mobilnya yang penyok, langsung teriak, Astagfirullahaladzim. Gitu. Jadi dia istighfar juga, tapi saya yang tadinya tegang lihat itu tiba-tiba ketawa juga gitu kan. Bahwa ternyata ini ACDC nih istighfarnya. Fa innahu ghafurur rahim. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tebarkan betul, Allah buka pintu-pintu ruhania itu. Jadi kalau kita ingin berusaha menguatkan ruhania kita, membersihkan ruhania kita, ini adalah saatnya. Ini starting point-nya. Allah sudah membuka ruang ruhania. Di awal saya sudah menggambarkan bagaimana seorang Ayatullah Dahjat itu merasakan bagaimana wangian itu mulai tercium, cahaya itu mulai berpendar ketika masuknya bulan Rajab ini. Dan puncaknya nanti pada bulan Ramadan. Ya. Betapa luar biasanya. Nah kita mungkin tidak merasakan itu. Ini patut kita ketahui dalam satu riwayat dikatakan kalau datang bulan Rajab itu. Wa idza jaa Rajab, kalau datang bulan Rajab itu kan sahalullahu lil ibadah. Katakan kalau datang bulan Rajab itu Allah mulai mudahkan hamba-hambanya itu untuk melakukan ibadah. Dan kita menarik. Mulai bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan, dan puncaknya pada bulan Ramadan, itu ibadah menjadi sesuatu yang mudah. Kebaikan menjadi sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena ini memang bulan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nanti bulan Ramadan, Bu ya. Ramadan itu kita ringan aja. Bangun tengah malam, baca Quran, melakukan ibadah puasa. Di awal-awal kita berpikir, ya Allah ini panjang, 1 bulan kita harus melakukan puasa. Tapi tiba-tiba saja kita sudah selesai, hampir selesai Ramadannya. Ini betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk melakukan ibadah. Jadi bulan-bulan ini memang bulan ruhania. Salah satu tandanya itu bahwa Allah mudahkan kita. Sallallahu lil ibadah.
bahwa kita dimudahkan betul untuk melakukan ibadah. Kita bangun malam mudah, mulai kita berpuasa juga tidak berat, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Melakukan zikir, melakukan dan sebagainya. Gitu. Jadi karena itu bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Penyayang. Dinamakan Rajab kata Rasulullah SAW karena umatku kata Rasulullah ditimpakan kasih sayang Allah, ditebarkan padanya kasih sayang Allah, rahmatnya. Kenapa Allah menebarkan rahmatnya ini? Karena memang bulan yang terbuka tirai antara penutup antara langit dan bumi ini, antara alam ruhani dengan alam materi ini. Yang muncul itu adalah kemuliaan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Rasulullah, "Fastaksiru min qauli astaghfirullah wa as'aluhu taubah." Maka perbanyaklah kamu mengatakan kata Rasulullah, astaghfirullah wa as'aluhu at-taubah. Aku memohon ampunan Allah dan aku memohon taubat. Ini merupakan bulan yang disebut sebagai bulan istighfar. Jadi kita dianjurkan betul oleh Rasulullah SAW untuk banyak-banyak beristighfar. Waruwiya Ibnu Babuweh bisana di Muttabar an Salim qala dakhaltu ala Shadiq alaihissalam fi Rajab wa qad baqitu minhu ayyam. Falamma nazara ilayya qala li ya Salim hal sumta fi hadha syahr syai'an qultu la wallahi ya ibn Rasulullah faqala li faqad fataka min ats-tsawabi ma lam ya'lamu mablaghuhu illa Allah azza wa jalla inna hadha syahrun qad fadlallahu wa azzama hurmatahu wa awjaba lis-sha'imina fihi karamatu. Dari satu sahabat dari Imam Ja'far Shadiq yaitu Salim yang kemudian dia bersama dengan Imam Ja'far Shadiq pada bulan Rajab dan bersama beberapa hari. Sampai suatu saat Imam Ja'far Shadiq itu melihat kepada Salim ini dan berkata, "Wahai Salim, apakah engkau berpuasa di antara hari bulan ini?" Salim ini berkata, "Tidak, wahai putra Rasulullah." Dan Imam Ja'far berkata kepadaku, kata Salim, "Engkau telah kehilangan ganjaran yang tidak ada yang mengetahui nilainya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faqad fataka minats tsawabi ma lam ya'lam mablaghuhu illa Allah azza wa jalla." Engkau telah menghilangkan, engkau telah menyia-nyiakan ganjaran yang tidak mengetahui betapa nilai yang luar biasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lihat memang, betul. Sebagaimana seperti Salim tadi, seperti kita juga, karena kita tidak terbuka mata batin kita, tidak menyaksikan bagaimana keindahan, keluar biasaan waktu-waktu di bulan ini, hari-hari di bulan ini, kita tidak melihat itu. Sehingga kita mungkin melewatkan hari-hari bulan Rajab ini seperti hari-hari yang lain. Padahal, kata Imam Ja'far As-Shadiq, kalau kamu puasa satu hari saja, kamu mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa yang tidak mengetahui nilainya itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ja'far, bulan ini Allah utamakan, Allah muliakan kemuliaannya dan Allah wajibkan wa aujaba lis-shaimin fihi karamatu. Allah wajibkan bagi orang-orang yang berpuasa itu kemuliaan bagi mereka. Allah wajibkan pada orang berpuasa itu keutamaan, keagungan. Wa aujaba lis-sha'imina fihi karamatuh. Allah wajibkan bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan Rajab ini kemuliaan dan keutamaan baginya. Maka dalam sambungan hadis ini Imam Ja'far mengatakan, "Ya Salim, man shoma yauman min akhir hadza syahr kana zalika amanan min shiddati syakratul maut wa amanan lahu min haulil mutalli wa azabil qabr wa man shoma yaumain min akhir hadza syahr kana lahu bizalika jawazan ala sirat wa man shoma salasa ayyam min akhir hadza syahr amana yaumal faza al akbar min ahwalihi wa syadaidihi wa ata bara'ah minan nar." Imam Ja'far mengatakan, barang siapa yang berpuasa satu hari di akhir dari bulan Rajab ini, maka dia akan terlepas dari beratnya sakratul maut. Imam mengatakan, "Ya Salim, man shoma yauman min akhir hadza syahr."
Wahai Salim, barang siapa yang berpuasa 1 hari di akhir bulan ini, kana zalika amanan min syiddati sakratul maut, maka dia akan terlepas, akan diamankan oleh Allah dari beratnya sakratul maut. Sakratul maut itu berat. Paling ringannya sakratul maut itu seperti orang ditebas 70 kali tebasan pedang, kata Rasulullah. Saking ringannya. Karena itu menunjukkan bahwa sakratul maut itu berat. Tapi di sini Rasulullah mengatakan 1 hari saja berpuasa di penghujung bulan Rajab ini, maka Allah akan lepaskan dia dari beratnya sakratul maut itu. Jadi sakratul maut itu berat. Tapi ya banyak orang yang tentu saja tidak merasakan keberatan itu. Karena ibadah-ibadah yang dia lakukan, karena kebaikan yang dia kerjakan. Sakratul maut itu dia lewati dengan sangat mudah, sangat ringan. Tapi kalau orang harus menempuh sakratul maut itu sangat berat sekali, seringan-ringannya kata Rasulullah, seperti rasanya ditebas oleh 70 kali tebasan pedang. Nauzubillah min zalik. Wa amanan lahu min haulil mutali azab al-kubur. Kata Imam Ja'far, dia akan terlepas juga dari beratnya azab kubur itu. Dan barang siapa yang berpuasa 2 hari dari akhir bulan di bulan ini, maka dia dapat melewati Shiratal Mustaqim. Yang melewati Shiratal Mustaqim itu juga macam-macam, tergantung dari keadaan kita masing-masing. Disebut sirat itu sebenarnya dia jalan, ya, jalan tol gitu. Jalan yang besar, lurus jalannya itu disebut, karena itu disebut dengan sirat. Ya. Tapi kalau yang dibawa itu di jalan besar dan lurus itu jalan kaki misalnya, dengan keadaan kaki juga yang encok juga, gitu kan, repot. Gitu. Dalam hadis dikatakan ada yang melewati sirat itu, kata Rasulullah, kalbarq, seperti cahaya kilat yang begitu cepatnya, sebagaimana pada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Wa man shoma yaumain min akhir hadza syahr kana lahu bidzalika jawazan al-sirat. Wa man shoma salasa ayyam min akhir hadza syahr amana yaumil fazal akbar min ahwalihi wa syada'idihi wa atabara minan nar. Dan barang siapa, kata Imam Ja'far, berpuasa 3 hari di akhir dari bulan Rajab ini, maka dia terlepas dari ketakutan yang sangat dahsyat di yaumil kiamah nantinya, dan Allah memberikan ketentraman padanya untuk terlepas dari azab nerakanya. Wa'lam annahu qad warada lis-shaumi syahr Rajab fadlan katsir. Bahkan Imam Ja'far mengatakan, ketahuilah, orang yang berpuasa pada bulan Rajab ini mereka mendapatkan kemuliaan yang banyak. Ini hadis yang menunjukkan kepada kita betapa kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah pada bulan itu. Jadi bulan yang sangat luar biasa. Tadi anjurkan seperti Salim tadi, ya, bahwa imam mengingatkan kita semua, 1 hari saja berpuasa pada bulan Rajab ini itu sudah sangat luar biasa. Dan bahkan dalam hadis yang lain juga di sini sampaikan, ya, saya memang sengaja membaca beberapa hadis-hadis di sini tentang kemuliaan bulan Rajab ini. Fima nazkuru min hadisil muluk ad-da'i ila Allah fi kulli laila min Rajab nakalnahu min kutubil ibadat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qala inna Allah ta'ala nasaba fis sama' as-sabi'ah malakan yuqalu lahu ad-da'i fa iza dakhala syahr Rajab yunadi zalikal malak kulla laila minhu ila sabah tuba liz-zakirin tuba lit-ta'in wa yaqulu Allah ta'ala ana jalisun man jalasani wa muti'un man ata'ani wa ghafiru man staghfarani asy-syahru syahri wal abdu abdi wa rahma rahmati faman da'ani fi hadza syahr ajabtuhu wa man sa'alni a'taituhu wa man stadani haddaituhu wa ja'altu hadza syahr hublan baini wa baina ibadi faman ta'sama bihi wa shalla ilayya. Katakan di sini dari Malik, ya, dari Rasulullah SAW yang berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada pada langit ke-7
Dan pada langit ketujuh itu ada malaikat yang disebut dengan penyeru, ad-da'i. Dan kalau sampai pada bulan Rajab, maka malaikat itu menyeru setiap malamnya itu sampai subuh tiba. Beruntunglah orang-orang yang berzikir. Beruntunglah orang-orang yang taat, orang-orang yang tunduk. Dan Allah berfirman bahwa aku bersama dengan orang yang bersama denganku. Aku mentaati orang yang mentaati diriku. Aku mengampuni orang-orang yang mohon ampunan kepadaku. Ini adalah bulanku dan hamba itu adalah hambaku. Rahmat itu adalah rahmatku. Barang siapa yang meminta kepadaku pada bulan ini, maka wajiblah aku memberikan kepadanya. Barang siapa yang memohon kepadaku pada bulan ini, maka aku akan mengabulkan permohonannya. Barang siapa yang meminta petunjuk kepadaku, akan menunjukkan kepadanya. Barang siapa yang menjadikan bulan ini sebagai tempat menyambungkan dirinya kepadaku, maka aku akan kuatkan tali yang menghubungkan antara dirinya dengan diriku. Betapa luar biasanya bulan ini. Hadis-hadis yang seperti ini begitu banyaknya, terutama di kalangan dari para imam Ahlul Bait alaihissalam, dari Al-Ma'sumin alaihissalam, dari keluarga suci Rasulullah SAW, yang menuntun kita untuk memanfaatkan bulan utama ini, bulan yang luar biasa ini. Kalau pada bulan-bulan yang lalu, bulan-bulan yang lain, mungkin ya tentu ada keutamaan pada setiap bulan itu, tentu. Tetapi pada 3 bulan utama ini dikhususkan sebagai bulan rohaniah. Kita selama ini tentu memperhatikan diri zohir kita. Tapi kapan saatnya kita perlu juga untuk memperhatikan diri batin kita, diri ruhani kita ini. Dan Allah membuka pintu itu melalui bulan Rajab ini, dan puncaknya nanti bulan suci Ramadan. Jangan pernah berpikir bahwa kita mampu mencapai kemuliaan yang paling utama pada bulan Ramadan nantinya kalau kita tidak mulai pada bulan Rajab ini. Bagaimana mungkin kita akan bersaing dengan orang yang memulai dari bulan Rajab sementara kita baru mulai pada bulan Ramadan. Padahal untuk dapat menikmati, untuk dapat betul-betul merasakan keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan itu harus dimulai dari bulan Rajab ini. Jadi Allah sudah membuka pintu ruhani itu bagi kita, maka kita terus masuklah ke dalam pintu ruhani itu dengan memperbanyak istighfar kita, dengan memperbanyak puasa-puasa kita. Sekiranya ada puasa-puasa yang belum kita gantikan, yang masih terhutang, kita tentu harus mendahulukan hutang-hutang itu. Dan kita tentu dianjurkan betul untuk menghidupkan malam-malamnya, karena malam-malam itu adalah malam-malam utama di bulan-bulan ini, karena ini adalah bulan-bulan ruhaniah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu, kita dapat menikmati hidangan ilahi pada bulan yang kemudian dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam satu kitab ini dikatakan wa qiya anna imra'a fi baitil muqaddas kanat taqra'u kulla yawm min ar-rajab qul huwallahu ahad 12,000 marrah. Wa kanat talabasa fi syahr rajab famaradat wa awsat ibnaha ay yadfan ma'aha sufaha. Falamma matat kafanaha fi thiyabi murtafi'a fara'aha fi manami taqul lahu ana anka ghair radiyan li'annaka lam ta'mal biwasiyati fantabahu faza'a wa akhadha sufaha la yadfanuhu ma'aha fanabasha qabraha falam yajidha fihi fatahayyaru fasama'a nida amma alimta anna man ata'ana fi rajab la natruku fardan wahidan. Dalam riwayat ini dikatakan bahwa ada seorang perempuan di Baitul Muqaddas. Setiap hari dia membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu sebanyak 12.000 kali. Dan dia mengenakan satu kain, satu selimut lah, selendang gitu. Suatu saat dia sakit dan meninggal dunia. Dan sebagaimana dia wasiatkan, ada kain yang sebenarnya tidak terlalu baik.
kepada putranya untuk menguburkannya dengan kain itu. Kain yang selama ini menutupi dia ketika dia membaca surah Al-Ikhlas itu. Sehingga dalam satu mimpi ibunya itu memarahi anaknya. Aku tidak ridho kepadamu, bukankah aku wasiatkan kau untuk menyelimuti jasadku dengan kain yang aku selalu membaca surah Al-Ikhlas itu di bulan Rajab. Kemudian anaknya terbangun, terjaga, mengambil kain itu besoknya dan membuka kuburnya. Dan menarik, dalam riwayat ini dikatakan dia tidak mendapatkan jasad ibunya itu di dalam kuburnya. Tetapi dia mendengarkan di dalam kubur itu ada suara yang mengatakan, tidakkah engkau ketahui bahwa sesungguhnya kami tidak akan membiarkan sendirian hamba-hamba kami yang mentaati kami pada bulan Rajab. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah bulan ruhaniyah. Kita mengolah ruhani kita dari bulan Rajab ini dan puncaknya insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada kita pada bulan Rajab dan Sya'ban dan menyampaikan usia kita pada bulan Ramadan. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ada diskusi yang ingin kita sampaikan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kita tahu apa yang tadi Ustaz uraikan mengenai kemuliaan bulan Rajab ini, Ustaz. Yang saya tanyakan ini, Ustaz, kan kita diwajibkan ataupun diinginkan untuk berpuasa minimal 1 hari dalam bulan Rajab, Ustaz. Ya kan? Iya. Nah, sekarang masalahnya, Ustaz, kalau ya kan kita berpuasa untuk diri kita sendiri, kita seolah-olah hanya mementingkan untuk diri kita sendiri, Ustaz. Bagaimana, Ustaz, untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Apakah puasa dalam bulan Rajab itu bisa kita hadiahkan kepada orang tua kita yang meninggal? Karena kenapa? Karena kita mungkin, saya sadar bahwasanya orang tua saya dulu bukan pengikut Ahlul Bait. Yeah. Jadi mungkin kemuliaan bulan Rajab ini mereka tidak tahu secara utuh. Makanya saya sebagai anak ingin menghadiahkan puasa Rajab ini untuk almarhum orang tua saya. 1. Kedua, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan jadikan dalam satu paket. Artinya tidak dipisahkan dengan bulan-bulan lain, Ustaz. Apakah Allah ini sudah menentukan 3 bulan ini sebagai bulan untuk kita mendekatkan diri, minta ampun kepada Allah dimulai dari bulan Rajab? Tadi Ustaz mengatakan bahwasanya kita ini kan seperti untuk lari maraton kan dimulai dari pelan-pelan. Puasa Ramadan juga kan gitu. Jadi puasa Rajab kita mulai, kita coba untuk berpuasa, bulan Sya'ban juga dan bulan Ramadan. Jadi kenapa Allah itu mendekatkan 3 bulan ini sebagai bulan-bulan yang penuh keberkahan, Ustaz? Mengenai keistimewaan bulan Rajab juga, bahwasanya kita tahu banyak kita dulu mengatakan bahwasanya ibadah umroh itu bagus dilakukan pada bulan Ramadan. Orang berlomba-lomba untuk melakukan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Nggak ada salahnya, Ustaz. Nah, tapi di bulan Rajab ini, bulannya Allah ini, Ustaz, apakah ibadah umroh di bulan Rajab ini mendapat nilai yang lebih dibandingkan dengan bulan Ramadan? Itu dulu, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang setiap ibadah itu kan ada tempat-tempatnya, ada waktu-waktunya. Ada yang waktu khususnya, ada waktu yang utamanya. Sebagaimana misalnya kita sholat saja. Sholat maghrib ya, atau sholat subuh lah. Itu kan mulai ketika kemudian fajar sodik itu tiba ya. Kemudian mulai cahaya mulai memancar sampai terbitnya matahari. Itu saat sholat subuh.
Tapi kapan sholat subuh yang utama? Tentu di awal waktunya itu. Umroh juga demikian. Seluruh bulan itu baik untuk umroh. Baik. Tapi umroh pada bulan Rajab itu mendapatkan kekhususan, keutamaan. Ya. Pada bulan Rajab itu ada hadisnya tentang itu. Dan Ramadan, misalnya puasa itu kita baik. Ya. Wajiban puasa, bahkan ini. Nah, membaca Al-Quran itu baik. Sangat baik malah baca Al-Quran. Tapi sangat baik membaca Al-Quran itu di bulan Ramadan. Karena itu keutamaannya. Bulan utama. Jadi bulan Ramadan itu sebagai keutamaan. Selain diwajibkan puasa padanya juga keutamaan ibadah puasa. Jadi kalau kita beribadah puasa itu utama. Demikian juga membaca Al-Quran padanya sangat utama. Demikian juga membantu orang-orang fakir dan miskin di bulan Ramadan itu sangat utama. Jadi demikian ibadah itu punya waktu-waktu keutamaannya. Apakah tidak lebih baik orang umroh pada bulan Ramadan? Baik, tapi bukan pada keutamaan. Tidak ada dalam hadis-hadis Ahlul Bait keutamaan umroh itu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Bahkan ya, kalau kita lihat pasti orang yang melaksanakan umroh itu di bulan Ramadan dari negerinya masing-masing dia akan melewatkan. Karena dia akan melakukan safar ya. Kecuali orang yang bandel juga sih. Udah musafir dia masih puasa aja gitu. Kenapa? Oh, masih kuat. Ya kuat sih. Ibadah bukan soal kuat-kuatan. Ibadah itu soal ketundukan. Man kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dalam perjalanan atau karena sakit, hendaklah dia menggantikan puasanya pada bulan yang lain. Nah, itu menjadi sesuatu yang mengurangi tentu saja nilai utama pada bulan Ramadan. Artinya dia dalam perjalanan itu dia sebagai musafir, sehingga dia tidak melaksanakan ibadah puasa ya. Bagaimana orang musafir itu? Ya memang baiknya dia tidak puasa di situ. Anjurannya bahkan di kita kan memang tidak sah puasanya dalam fikih Ahlul Bait. Tapi itu kan jelas akan mengurangi nilai Ramadan itu bagi kita. Gitu. Jadi karena itu seperti umroh dalam hadis-hadis Ahlul Bait diutamakan tentu pada bulan Rajab. Apa salah ketika puasa? Tidak, tapi tidak utama. Yang kedua, apakah kita kemudian ibadah kita bulan Rajab ini khususnya ibadah puasa atau ini untuk menggantikan orang tua kita? Bisa. Bahkan kita niatkan bukan seluruh ibadah yang saya lakukan pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan nantinya Allah alirkan juga kebaikannya untuk orang tuaku. Itu kita bisa niatkan begitu gitu. Atau kita khusus juga bisa. Kita khusus puasa untuk mengqadha mungkin ya puasa orang tua kita di bulan Rajab ini. Bisa juga niatkan qadha puasa wajibnya bisa juga. Karena bisa jadi misalnya puasa wajibnya dulu ada yang ketinggalan. Karena itu kita melaksanakan mengqadha kewajiban-kewajiban atau kita melaksanakan puasa sunnah bulan Rajab dan kita hadiahkan pahalanya, ganjarannya itu kepada kedua orang tua kita. Dan itu kita akan dapat double gitu. Selain kita dapat hadiah untuk orang tua kita, menghadiahkan orang tua kita, Allah akan berikan ganjaran tetap pada diri kita juga. Jadi memang ini uniknya ya, bahwa dalam ibadah yang seperti itu, bukan karena kita memberikan jadi habis ibadah kita, tapi kadang justru Allah lipat gandakan. Dengan niat bahwa seluruh ibadah yang kita lakukan itu, kita niatkan juga untuk kita persembahkan untuk kedua orang tua kita. Ya. Jadi kenapa bulan ini menjadi bulan-bulan yang utama, bulan-bulan yang mulia? Karena tadi bahwa ini Allah Subhanahu wa taala secara khusus ya memberikan keutamaan-keutamaan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang berbeda ya dari umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kebaikannya ya dihitung berdasarkan satu kebaikan. Tapi umat Rasulullah bisa jadi satu kebaikan dilakukan pada satu keadaan itu 1000 kali lipat. Gitu. Jadi kan kalau orang melakukan kebaikan misalnya di bulan Rajab ini bisa berkali lipat. Orang melakukan kebaikan di malam Qadar itu kan
itu bisa lebih baik dari 1000 bulan. Ini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan itu ya. Khususnya bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ada hadis mengatakan bahwa karena umatku, kata Rasulullah, berusia pendek, maka Allah membukakan bagi mereka, bagi umatku ini, kata Rasulullah, tempat-tempat di mana ketika mereka melakukan ibadah, Allah akan hitung menjadi berkali-kali lipat. Sehingga ketika kelak Allah bangkitkan umatku itu, maka umatku itu memiliki keutamaan yang jauh melebihi umat-umat para nabi sebelumku. Itu karena kemuliaan dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berikan ada hari-hari mulia, ada waktu-waktu yang mulia, ada malam-malam yang mulia, dan ada bulan-bulan yang mulia bagi umat Rasulullah SAW. Gitu Mas. Silahkan kalau ada lagi. Tadi Ustadz mengatakan bahwasanya para ulama ataupun manusia mensuci itu kalau bulan Rajab dia dengan mata batinnya dia akan melihat cahaya, Ustadz kan. Tapi kita, menurut pribadi saya, kita kan sebagai manusia biasa yang penuh dengan banyak kesalahan, Ustadz. Kita nggak kecewa bahwasanya kita tidak bisa melihat itu. Tapi mata hati kita, dengan kita mau melaksanakan semua ibadah-ibadah dalam bulan Rajab, itu saya rasa juga merupakan cahaya. Dari Allah itu saat. Jadi cuma perbedaannya kalau mata batin itu bisa lihat secara keseluruhan dari Allah langsung, tapi kita mata hati kita yang bisa berbicara, kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan Rajab saat. Kan? Betul Mas. Sekarang masalahnya gini Ustaz, apakah arwah almarhumah ataupun para syuhada yang telah gugur, yang telah meninggal Ustaz, dia merasakan nggak Ustaz? Ruhnya merasakan nggak keistimewaan dalam bulan Rajab, Syaban, Ramadan di dalam alam barzah Ustaz? Makasih Ustaz. Iya Mas. Ya sama lah seperti kita misalnya tidak mengerti gizi ya. Tapi tetap saja bahwa kita makan makanan yang bergizi, walaupun kita tidak tahu tentang gizinya, pasti dia akan memberikan efek pada diri kita. Jadi walaupun seperti para wali itu kita tidak menyaksikan cahayanya, tidak menyaksikan wewangiannya, tapi kalau kita melakukan kemudian kebaikan dan ibadah, kita juga akan menyerap cahaya dan wewangian itu pada diri kita. Nanti insya Allah di alam barzah, alam kubur, Allah tampilkan diri kita dengan penuh cahaya dan wewangian. Apakah merasakan orang di alam kubur merasakan? Iya. Jangankan bulan-bulan ini, malam Jumat aja bagi mereka itu sebagai malam utama ya. Dalam banyak kitab dikatakan para penghuni kubur itu rindu pada malam Jumat itu. Karena di malam Jumat itu mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah. Kiriman-kiriman doa dari orang yang masih hidup di muka bumi ini, itu kan. Juga Allah lepaskan kalau yang mereka mendapatkan azabul kubur, Allah angkat azab kubur itu di malam-malam Jumat bagi mereka ya, sebagai penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada malam Jumat. Apalagi pada bulan-bulan utama ini. Jadi mereka yang ada di alam barzah, alam kubur itu merasakan betul, bahkan mereka lebih menyaksikan dibandingkan kita. Kalau kita ini kan tertutup mata batin kita. Kalau mereka yang di alam itu sudah terlepas sekat dan hijabnya, mereka langsung saksikan itu semua. Sehingga mereka itu kan lebih terang dalam menyaksikan daripada kita. Kita ini kan masih karena alam materi ini menutupi kita, tapi bagi mereka karena alam materinya sudah terlewati, maka penyaksian mereka itu jauh lebih tajam dari kita. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yaumal hadid, kata Al-Quran. Dan kami angkat hijab dari pandangan mereka, sehingga pada saat itu pandangan mereka menjadi sangat tajam, bahkan lebih tajam lagi. Itu kata Al-Quran. Itu Mas. Karena itulah bulan-bulan ini, apalagi malam ini, malam Jumat ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ini Lailatul Gharaib, malam permohonan. Malam ini dianjurkan kita untuk menghidupkan malam ini dengan mohon sebanyak-banyaknya pada Allah. Mohon tentang rohani kita, maknawi kita, kehidupan dunia kita. Mohonlah sebanyak-banyaknya.
Karena umumnya para orang-orang yang soleh itu pasti mereka menghidupkan malam Jumat di awal bulan Rajab ini, ya, disebutkan dalam hadis sebagai Lailatul Raghaib, ya, oleh para maksumin dalam salam. Ini malam yang utama. Jadi malam ini kita berdoa, hidupkan malam ini, ya istirahat sekedarnya, ya sambil tiduran, tapi kemudian kita ibadah lagi, sholat lagi, mohon lagi pada Allah, minta ampun lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala atas keburukan dan dosa-dosa kita. Kita tutup ya dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya man yamliku hawaijas sailin wa ya'lamu dhamiras samitin. Likulli mas'alatin minka sam'un hadir wa jawabun atid. Allahumma wa mawa'iduka sadiqah wa ayadika al-fadilah wa rahmatuka al-wasi'ah. فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. Wahai yang menguasai keperluan orang-orang yang meminta, wahai yang mengetahui hati yang diam, bahwa setiap persoalan Engkau mendengarnya dan Engkau memberikan balasan dan jawaban. Ya Allah, sesungguhnya janji-Mu adalah benar. Keutamaanmu adalah kemuliaan dan kasih sayang-Mu begitu luas. Aku mohon kepadamu untuk mencurahkan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Dan Kau menutupi seluruh keperluan kami, keperluan dalam urusan dunia kami, dan keperluan dalam urusan akhirat kami. Karena Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma ya Allah, bantulah kami di bulan-bulan utama ini, di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Berikanlah kebaikan yang banyak bagi kami. Jangan Kau golongkan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang terhalang mendapatkan kemuliaan dari bulan-bulan utama ini. Bantulah kami padanya untuk melakukan beragam kebaikan, menghidupkan malam-malamnya, berpuasa di siang harinya, membantu saudara-saudara kami yang fakir dan miskin. Sampaikan usia kami pada bulan Ramadan ini ya Allah. Lindungilah kami semua. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, curahkan juga kebaikan yang banyak untuk kedua orang tua kami, untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Curahilah kebaikan yang banyak juga untuk ibunda kami Hajain Hendarni Sutaryo. Ya Allah, kami bersaksi beliau selalu menghidupkan bulan-bulan utama ini dalam kecintaan kepada Nabi-Mu dan keluarga suci Nabi-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.